Halo teman pemilih, saya Emazul Musaki. Saat ini saya berada di kantor KPU Kota Tegal dan saya akan mewawancarai Bapak Dr. Andes Haji Thomas Budiono selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang Mas Azril. Sebelumnya izinkan saya mewawancari Bapak. Baik Pak, yang pertama itu kegiatan apa sih Pak saat ini yang sedang dijalankan atau dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Tegal? Terima kasih Mas Azril bahwa Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, dan SDM tugasnya adalah mensosialisasikan seluruh tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan. Kayak saat ini kita sedang melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran bakal calon legislatif. Jadi saat ini kita sedang mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pada partai politik dan bakal calon yang sedang memenuhi persyaratan-persyaratan dokumen yang harus disiapkan dalam rangka proses mendaftar sebagai bakal calon. Sebelumnya kita juga melaksanakan sosialisasi tentang daftar pemilih tetap. Jadi kemarin kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar seluruh masyarakat yang ada di Kota Tegal, terutama yang berhak untuk menjadi pemilih. Siapa mereka yang berhak menjadi pemilih adalah warga negara Indonesia minimal berusia 17 tahun atau sudah nikah. Nah, ini penting bagi masyarakat supaya seluruh warga masyarakat yang memenuhi syarat nanti terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ini harus secara masif kita sosialisasikan baik kepada masyarakat umum, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, bahkan adik-adik kita di sekolah menengah atas, baik SMK maupun SLTA atau SMK yang saat ini diperkirakan umurnya sudah melebihi 17 tahun. Nah, itu salah satu contoh dari tahapan-tahapan pemilu yang akan kita jadikan sebagai bahan-bahan sosialisasi kepada masyarakat. Ke depan juga begitu, nanti kita setelah ada penetapan bakal calon ini, kita juga sosialisasikan bagaimana pemilu, bagaimana tata cara kampanye, bagaimana partai itu melaksanakan kampanye, syarat-syaratnya apa, tempatnya di mana, jadwalnya kayak apa. Itu nanti akan kita sosialisasikan kepada masyarakat sampai nanti pada saat pemungutan suara, hari H perhitungan dan rekap, bagaimana cara memilih yang baik dan benar, bagaimana cara menyoblos supaya tidak rusak. Ini nanti akan kita sosialisasikan sampai akhir tahapan pemilu ini selesai. Jadi gitu Mas Azril. Oke, baik Pak. Selanjutnya ada kendala nggak sih Pak yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan tersebut? Lalu metode apa yang bisa digunakan untuk menghadapi kendala tersebut Pak? Oke, kalau kendala dihitung dari pelaksanaan, artinya dilihat dari tingkat kegiatan, pelaksanaan kegiatan, itu sebenarnya tidak ada kendala. Tetapi kalau kendala itu dihitung dari tinggi rendahnya tingkat partisipasi, itu ada beberapa wilayah kita yang memang bermasalah. Contoh, tingkat partisipasi secara umum di Kota Tegal itu 77,94%. Jadi tingkat kehadiran warga masyarakat pemilih yang datang ke TPS itu sekitar 77,94%. Nah, tapi ini untuk tingkat kota, sedangkan untuk tingkat kecamatan, 3 kecamatan Tegal Timur, Tegal Barat, dan Tegal Selatan, tingkat partisipasinya itu di atas 80. Hanya Kecamatan Margadana yang 60. Nah, ini problem tingkat partisipasi yang harus kita antisipasi supaya apa?
supaya tingkat partisipasi khususnya di Kecamatan Margadana ini nanti akan naik seperti halnya kecamatan-kecamatan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat profil pemilih di tahun 2024, sebagian besar berdasarkan hasil penelitian CSIS, Center of Strategy and International Studies, pemilih di tahun 2024 sebagian besar, hampir 60% adalah generasi milenial. Jadi 60% generasi milenial. Suara generasi milenial yang 60% ini sangat menentukan. Sangat menentukan siapa pemilih yang nanti, siapa sosok pemimpin nanti yang akan jadi. Tergantung pilihan dari teman-teman kelompok milenial ini, generasi muda. Nah, makanya kita juga mengedukasi ini, kelompok milenial ini, kelompok generasi muda ini, agar dia memilih, menentukan pilihannya, menyalurkan aspirasi politiknya nanti di 14 Februari tahun 2024 ini bisa menyampaikan aspirasi politiknya dengan baik. Artinya pilihannya adalah pilihan terhadap sosok pemimpin yang memang berkualitas dan punya komitmen akan membangun negeri ini. Kalau berdasarkan survei, pilihan generasi milenial di tahun 2004 itu hanya dua, orangnya yang sederhana dan anti korupsi. Jadi ini harus kita edukasi. Ini bagus kalau ada kecenderungan kayak gitu, makanya kita edukasi generasi milenial. Salah satu metodenya yang akan kita gunakan adalah dengan memperkuat media sosial yang kita miliki. Jadi karena mereka kelompok milenial yang sebagian besar adalah pengguna internet, yang sebagian besar adalah memiliki gadget yang saban hari bisa kita dibuka, maka kita juga harus menyasar mereka melalui dunia mereka, yakni dunia media sosial. Begitu, Mas Asrin. Baik, menyinggung mengenai generasi milenial nih Pak, terutama saya nih Pak, generasi milenial kan ya. Dan pasti teman-teman di sana juga pasti bingung nih dan pengen punya strategi nih Pak dari yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi kaum milenial juga pada pemilu tahun 2024 mendatang. Bagaimana Pak strategi yang bisa diterapkan? Tadi strateginya harus kita dalami dulu tadi, kemauan mereka, keinginan mereka kayak apa, dunia mereka kayak apa. Jadi kita dekati mereka sesuai dengan kecenderungannya, sifat-sifatnya dan seterusnya. Dengan begitu, dengan kita berbaur dengan mereka kalau milenial itu kita akan tahu apa yang dikehendaki. Untuk mengedukasi teman-teman kita generasi milenial, sebetulnya saya yakin dan saya percaya generasi milenial adalah generasi yang cerdas dan pintar. Dia anti hoax, juga dia sangat berpikir sistematis, berpikir cerdas. Makanya saya yakin ketika nanti generasi milenial ini akan menentukan pilihannya, pasti dia akan browsing, dia akan googling, dia akan kejar siapa sosok pemimpin yang akan dia pilih. Setidaknya dia akan mengetahui profil orangnya. Pertama, profil orangnya kayak apa. Yang kedua, visi misi dari orang tersebut, pemimpin tersebut atau partai tersebut, dia pasti akan kejar. Yang ketiga, rekam jejak dari pemimpin yang akan dipilih. Ini generasi milenial sangat cerdas untuk melacak ini. Jadi jangan main-main dengan generasi milenial. Kalau memang rekam jejaknya jelek, kalau memang program-programnya jelek, jangan harap mendapatkan suara dari generasi milenial. Sedap tadi, yang perlu kita garis bawahi, generasi milenial adalah generasi yang cerdas dan dia ingin tahu siapa saja, apalagi juga ingin tahu siapa pemimpin yang akan dipilihnya. Kalau dia punya kriteria yang baik sesuai dengan kriteria generasi milenial, dia akan dipilih oleh mereka. Itu Mas. Oke, baik sekali Pak. Selanjutnya nih Pak, target dan harapan dari Pak Thomas sendiri selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang Pak. Kuncinya
pemilu tahun 2024 sukses tanpa ekses. Artinya bahwa pemilu 2024 itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian pemilu yang baik ini juga menjadi pemilu inklusif. Artinya apa? Pemilu yang diikuti, yang melibatkan semua komponen masyarakat yang ada. Jadi semua komponen bangsa ini harus ikut dalam proses pemilu. Karena apa? Pemilu itu di tahun 2024 ini harus kita jadikan sebagai pemilu yang menjadi sarana integrasi bangsa. Kalau dulu ada semacam anggapan kalau pemilu itu sumber perpecahan, sumber pertengkaran, sumber gontok-gontokan, sumber perpecahan dan seterusnya. Maka di tahun 2024 pemilu itu harus menjadi sarana integrasi bangsa. Karena apa? Karena pemilu adalah pesta. Pemilu adalah pesta, semua rakyat harus bergembira, semua rakyat harus senang, semua rakyat juga harus makan enak. Kalau di dalam pesta itu ada 1-2 piring yang pecah karena kesandung orang hal biasa. Tetapi semua harus senang, bahagia, dan menikmati kebahagiaan itu. Kita boleh berbeda, tapi kita sama-sama bangsa Indonesia yang sama-sama pingin maju negerinya agar negeri ini ke depan akan jauh lebih baik. Saya kira kata-kata sukses tanpa ekses bisa terwakili di situ, Mas. Keren banget ya, Pak. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir nih, Pak. Pastinya juga teman-teman pemilih juga penasaran pesan yang disampaikan dari Pak Thomas kepada teman pemilih terkait sukses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kota Tegal sendiri, Pak. Kalau di Kota Tegal lebih spesifik ya, kita hanya punya 4 kecamatan, 4 dapil, dan kita nanti akan memilih 30 anggota dewan. Maka kepada generasi milenial khususnya di daerah pemilihan masing-masing, di dapil masing-masing, silahkan browsing, silahkan kejar, silahkan googling calon-calon pemimpin yang nanti akan memimpin di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tegal. Silahkan dilacak rekam jejaknya, autobiografinya kayak apa, kemudian nanti kita tentukan. Silahkan. Sekarang dunia sudah sangat terbuka, kita bisa mengetahui siapa saja dengan cara yang mudah, sehingga nanti generasi milenial ini juga saya yakin dia akan mengejar. Kalau perlu kejar, apakah di lingkungan rumah tinggalnya calon pemimpin, apakah dia aktif, apakah dia cuek dengan tetangganya, apakah dia suka kerja bakti di lingkungannya, apakah dia malas umpamanya ikut bersih-bersih kampung dan seterusnya. Ini generasi milenial pasti akan ngejar ke sana. Makanya ini sebuah indikator yang baik. Pesan saya, kejarlah. Jangan sampai kalian sebagai generasi muda dikatakan memilih kucing dalam karung, tetapi pilihlah kucing yang memang betul-betul berkualitas dengan kriteria-kriteria yang kita tentukan. Saya kira itu, Mas Azril. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, dan pasti teman pemilih juga menambah insight baru dan wawasan juga buat teman pemilih untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Terima kasih Pak Thomas atas waktunya. Saya Mas Lumuzaki mengucapkan terima kasih banyak dan sukses terus untuk memilih selalu untuk pemilih di Kota Tegal pada khususnya di tahun 2024. Oke. Ya. Berikut informasi yang telah diberikan oleh Dr. Andes Haji Thomas Budiono selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Semoga bisa mendapat ilmu dari buat teman-teman calon pemilih tahun 2024 mendatang. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.